Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Dr. Muhsin Labib. Kembali lagi saya akan panggil Bang Labib. Pada perbincangan yang lalu kita sudah mencoba melihat fungsi dan posisi logika di dalam proses beragama. Saya mau tanya dulu ini, Bang Labib. Apakah pada proses beragamanya saja, proses memilih agamanya itu saja yang kita membutuhkan logika? Setelah kita beragama lalu ada banyak doktrin agama yang tidak perlu kita pikirkan secara logis atau bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu memang sering menjadi persoalan. Apakah yang dimaksud dengan logika itu pada setiap produknya ataukah pada konsekuensinya? Saya contohkan begini sebelum saya menjawab. Kita untuk berobat ketika sakit, kita perlu mencari, hukum akal menyebut kita harus mencari orang yang bisa, yang tahu mengobatinya. Kita menyebutnya dokter. Mengapa kita menyebutnya dokter? Karena dia ahli di bidang itu. Oke, kita menemukan banyak kandidat dokter. Kandidat yang akan mengobati kita. Dari semua dokter yang ada, kita harus milih yang paling memenuhi syarat di antara semuanya. Kalau semuanya dokter, kita harus cari dokter yang paling ahli. Kalau ada kita menemukan beberapa yang ahli, kita harus menemukan yang paling berpengalaman. Dari semua yang berpengalaman, kita harus mencari yang paling trusted, yang paling dipercaya. Yaitu akhirnya ketika kita sudah percaya, itu kan dengan logika kita memilah-milah. Ketika sudah sampai kita menemukan seorang dokter yang memang kita menemukan trust di situ, akibat dari kualifikasi dan keahlian muncullah trust, buah dari itu. Ya, ketika muncul trust, lalu kita berobat kepadanya. Lalu dia memberikan resep. Resep-resep nama obat-obat. Di situ kita tidak boleh menggunakan akal. Mengapa? Ya karena kita menggunakan akal. Justru itu menggugurkan apa yang sudah kita gunakan akal untuk memilih dokter. Jadi ketika kita menerima resep, justru karena logika menyuruh kita untuk taken for granted. Terhadap apa yang dipilihkan oleh karena proses itu untuk mencapai menentukan bahwa dia dokter yang ahli, yang qualified, yang dipercaya, itu menggunakan logika. Ketika dengan alasan logika, justru kita harus menerimanya secara total. Bukan justru ketika kita sudah menemukan dia sebagai seorang dokter, dengan semua syarat-syaratnya, dengan proses seleksi yang berat, tiba-tiba ketika memberi resep, kita juga tanya, apa alasannya Anda memberi resep saya obat ini? Wah, itu bisa diberi suntikan oleh dokter. Suntik mati. Tersinggung dia. Iya, betul. Kita minta ijazahnya, mana salinan fotokopi itu. Itu mestinya sebelum kita datang ke dia. Ketika kita sudah mengidentifikasi dia dan kita sudah percaya, justru dengan akal lah kita menerima apa yang disampaikan. Kita tidak harus tahu tentang resepnya dari mana, cara dia meraciknya. Itu justru menggugurkan logika. Dengan alasan logis dia menggugurkan logika. Beda dengan kalau orang di tengah jalan tiba-tiba, kamu harus beli obat ini. Siapa lo? Ya. Pantas. Tapi kalau kita sudah mencapai dengan akal, mencapai dia sebagai seorang dokter, justru menerimanya secara total adalah buah dari trust. Nah, trust ini dari mana? Dari logika yang kita bangun. Jadi apakah kita perlu ketika mengamalkan agama itu kita harus menggunakan akal? Kalau beragama ya landasannya ada logika, kita tidak perlu lagi menggunakan akal. Tidak perlu menggunakan logika. Tapi kalau beragamanya sendiri, dia tidak menggunakan logika, ya dia harus menghabiskan waktu untuk mempelajari setiap ajarannya. Nah, karena yang kita terima selama ini melalui informasi channel-channel berbagai macam itu adalah produk-produk agama. Nah, berarti bahwa kita disinilah sebetulnya alasannya orang-orang mengapa tidak perlu lagi menggunakan agama. Ya, karena tidak menggunakan akal maksudnya. Tidak menggunakan akal. Ya itu karena ibaratnya dia belum menentukan seorang dokter siapapun yang qualified. Tiba-tiba dong ngasih informasi, ngasih resep, dia harus tahu dong. Saya kalau tidak pasti dia dokter. Jadi dia ketemu dengan orang itu. Jadi ibaratnya tadi ini dia sedang ketemu orang lain di jalan, tiba-tiba menawarkan resep. Dia harus dia tahu dalilnya. Dan dia tidak punya waktu. Sementara dia tidak punya keahlian dalam ilmu kedokteran, tentang ilmu kedokteran. Itu memberatkan. Apakah setiap penganut agama harus mempelajari setiap ajaran agama? Rasanya tidak mungkin. Untuk tahu tentang dalil-dalil salat saja, belum lagi membandingkan dengan dalil-dalil yang lain, kelompok yang lain. Mungkin baru selesai sampai semuanya dalil untuk salat itu ketika dia sudah hampir mati 2 menit. Tapi ada yang unik, Bang, dalam perbincangan kita ini. Kalau dokter, kalau orang yang dianggap tabib, yang dukun bisa menyembuhkan
penyakit itu kan mungkin mudah kita kenali ya. Artinya ada proses yang lebih mudah untuk mengenali dukun atau tabib atau dokter itu ketimbang pembawa agama, pembawa berita agama. Karena begini, pada umumnya yang menyusahkan kita dalam konteks menyaring informasi-informasi agama itu adalah siapa orang yang membawakan kita resep ini. Nah, begitu dia berjudul kiai, ustadz dan sebagainya, itu dianggap sebagai representasi sumber agama yang valid. Nah, di sini logika nih gimana difungsikan di sini? Iya, Bang? itu makanya kalau kita menggunakan akal, kita yang akan menentukan dia ustadz atau bukan, dia agamawan atau bukan. Tapi kalau kita tidak menggunakan logika, akhirnya kita mengikuti suara terbanyak. Bahkan kadang-kadang umat yang menentukan ustadznya siapa. Ini sama dengan pasien yang melantik seorang sebagai dokter. Pasien melantik dokter ya. Karena dia tidak punya kualifikasi siapa yang dia cocok, yang dengar, kebetulan yang dekat dengan dia akan dia lantik sebagai dokter. Itu umumnya karena apa, Bang? Praktek berjamaah. Ini umumnya kenapa itu? Apa karena dia melihat simbol? Misalnya dia orang yang berpakaian Tadi itu karena tidak menggunakan akal. Akal kan menetapkan kriteria-kriteria seorang dokter. Akal kan mengarahkan kita kepada bahwa orang yang qualified, orang yang ahli, jangan rujuk kepada orang yang tidak tahu. Jangan rujuk kepada orang yang hanya sekedar dekat dengan Anda. Jangan rujuk kepada orang yang hanya ingin memudahkan kepada Anda. Kan banyak disebut, wah dia hebat, ustaz hebat. Kenapa? Semuanya boleh. Lah nggak perlu jadi ustaz kalau semuanya boleh. Dia mencari bukan karena benar dan salahnya, bukan karena dalilnya, bukan karena apa dasar-dasar yang dikemukakan, tapi karena gampang. Wah ini berat. Dia akan mencari dokter yang membolehkan semuanya. Kamu boleh makan ini, boleh mengkonsumsi ini, kamu boleh tidak tidur, boleh. Nggak mungkin. Justru karena kita terikat dengan logika, akan ada pembatasan-pembatasan. Nah orang tidak mau dibatasi. Sementara dia mau beragama. Bagaimana Anda mau beragama tapi Anda tidak mau dibatasi perilaku Anda? Bagaimana kita mau terikat dengan aturan tapi kita tidak mau diatur? Menurut saya itu nggak logis. Ya, sudah pasti itu. Nah sekarang kita ingin lebih dalam lagi. Seseorang yang ketika misalnya paham dengan penjelasan ini, oke lah kalau begitu saya ingin menyaring. Terus dia mengenali seseorang yang memberi berita itu sebagai pembawa agama yang valid atau bukan. Itu menurut logika bagaimana caranya? Adakah kriterianya atau apa? Menurut saya kriterianya bukan siapa. Apa dulu baru siapa. Kalau kita mulainya dari siapa, itu awal falasinya. Jadi kita bukan percaya langsung pada Nabi, jangan lupa. Ya. Kita punya kriteria tentang kenabian. Jadi kenabian dulu. Nubuah dulu baru Nabi. Baru Nabi. Nah kalau kita percaya kepada siapanya, itu like dislike. Kita hanya melihat subjektivitas sebagai dasar. Oh kayak cocok ini, orang yang penampilannya bagus ini. Nggak bisa itu. Kita harus lihat what baru who. Disebut siapa kan apa dulu. Kan disebut si dalam bahasanya si apa. Betul, ya. Berarti apa dulu? Apa ini konsep, gagasan, kriteria, parameter. Dan itu kita tidak menemukan siapanya dulu. Ketika itu baru kita kemudian melakukan observasi, kita membanding-bandingkan dan menemukan. Pokoknya keahlian dalam bidang pengobatan itu harus gini. Baru kita mencari siapa ya. Nah di situ kita melakukan perbandingan. Dalam hal agama, kriteria apa saja yang dapat disebut apa dalam agama itu? Kalau dulu dalam dunia sains, kompetensi. Kalau dalam dunia agama, dua syaratnya. Ya. Kompetensi dan otoritas. Nah, sementara yang terjadi, tidak ada kompetensi, tidak juga ada otoritas. Bagaimana kompetensi? Kompetensi berdasarkan capaian-capaian intelektual. Kalau otoritas berdasarkan yang dibangun dari agama. Allah. Kan logikanya kalau kita beragama kan kita sudah bertuhan. Kalau kita potong, kita gunting, menjadi bubar semuanya. Kata orang Jawa ambiar. Jadi bertuhan dulu baru beragama. Artinya otoritas tentang Tuhan harus juga merupakan logika dasar dulu. Sudahkah kita bicara tentang otoritas? Kita sudah keburu beragama tapi tidak punya bicara tentang otoritas. Makanya perlunya berbicara tentang otoritas sebelum kita berbicara tentang agama. Tadi kan subjek kita adalah agama. Apakah kita perlu naik lagi stage ke atas untuk bicara tentang otoritas? Nah itu perlu kita bicarakan lebih dulu kalau memang itu menjadi bahas. Intinya logika mengantarkan kita kepada what, kepada apa baru siapa. Kalau kita ke siapa dulu, itu justru yang tidak logis.
Nanti yang dikatakan oleh siapa, apapun yang dikatakannya menjadi benar. Karena apa? Ukuran benarnya tidak ditentukan oleh apa, tapi ditentukan oleh Akan banyak siapa. apa yang dihasilkan oleh oleh siapa-siapa siapa. itu. Ya, dan Ya. akhirnya apanya menjadi apa yang subjektif, apa yang orang, justru itu yang dipahami kebanyakan orang. Salah satu falasi yang umum itu mendahulukan siapa atas apa. Atas apa? Kita lihat di sosial media, ngomongnya biasa saja. Bahkan kadang tidak logis, tapi viewernya, penontonnya, likernya. Ya, kita pernah lihat ada ustadz bicara tentang cicak. Bayangin, bicara tentang cicak. Hukum cicak harus dibuka mulutnya untuk dibunuh. Dan orang semua yang menganggap itu ibadah. Dan itu hebat. Ustadz hebat. Ustadz top. Kenapa? Karena Tapi kalau orang dari siapa? Dari apa? Tunggu dulu. Emangnya Allah menciptakan sesuatu untuk dibunuh? Mengapa harus cari pahala dari membunuh cicak yang tidak mengganggu? Tidak mengakibatkan kematian. Kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu kalau memang mengandung penyakit tertentu. Tapi kalau dia diciptakan untuk hidup. Bahkan babi pun tidak boleh dibunuh. Ia hanya tidak boleh dimakan. Iya. Nah ini kan kenapa? Karena orang tidak memahami agama dari what. Mengapa? Mengapa tidak mau dari what? Karena tidak mau menggunakan logika. Jadi tadi otoritas. Ya. Berarti tentu saja kaitan dalam beragama dimulai dari otoritas itu sangat-sangat penting. Wah, sangat penting bagi saya. Inilah kalau kita bicara logika berarti bicara tentang otoritas. Ya dong. Bicara agama bicara tentang otoritas. Kalau enggak, apa alasan? Makanya saya katakan, Anda tidak bisa mengatakan agama kita ini benar hanya karena ajarannya. Karena ajaran setiap agama beda-beda tipis. Justru ini yang agak sensitif, Bang, karena kan kebanyakan yang kita terima ya pada umumnya di masyarakat, ketika sudah menyentuh otoritas tunggal semesta ini, itu cukup langsung diimani. Ini letaknya di sini ya. Tiba-tiba langsung diimani, tidak melalui proses-proses tertentu, pencarian dan sebagainya. Takut kualat, takut. Padahal kita tadi bicara tentang iman, itu produk dari knowledge ya. Tadi kan Knowledge dulu. knowledge baru iman, iman baru takwa. Tapi kalau kita langsung beriman, saya percaya. Apa yang Anda percaya? Mengapa Anda percaya? Apa dasar kepercayaan Anda? Elemen-elemen kepercayaan itu apa? Orang nggak mau bahas. Pokoknya saya percaya. Wah, ini namanya keyakinan pokoknya. Kita tidak bisa berdialog. Makanya orang sengaja untuk begitu supaya dia tidak kritis. Apakah supaya dia ini tidak juga menoleh kepada gagasan-gagasan lain. Iya. Selain dia harus tidak menggunakan akal dari bentuk, dan dia harus mendenial, dia harus menolak semua yang lain. Dikafirkan, disesatkan. Jadi supaya kesempatan untuk mendengar pandangan lain itu tidak ada. Kenapa? Sudah di stigma. Dan orang nanti akan lihat stigmanya. Apapun yang disampaikannya akan ditolak. Bisa jadi person-person tertentu akan mengatasnamakan otoritas itu tadi. Maka itu ketika orang menggunakan who di awal, siapa? Dia akan mengklaim otoritas. Tapi kalau otoritas dibangun karena kriterianya, kita yang menentukan who-nya. Jadi apa dulu baru siapa. Dengan demikian berarti mengenal otoritas dengan proses logika yang tepat itu sangat bagus. Bisa dijelaskan sedikit kira-kira bagaimana otoritas itu? Jadi begini, banyak orang bicara tentang bertauhid, ya kan? Ajaran bertauhid, meyakini Tuhan. Apa sih meyakini Tuhan? Orang menganggap bahwa meyakini Tuhan itu meyakini Tuhan sebagai pencipta. Oh iya, tapi tidak cukup. Mengapa? Jangankan kita, iblis pun meyakini Tuhan sebagai pencipta. Kalau disebut bertauhid itu hanya meyakini Tuhan sebagai pencipta, Al-Quran. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Hai Tuhan, kau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dia dari tanah. Itu kan mengkonfirmasi bahwa Tuhan pencipta. Ya. Tapi dia tidak bertauhid. Dia tertolak. Dia dikutuk. Di Al-Quran juga banyak ayat menyebutkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi yaquluna Allah. Hai Muhammad, andaikan kau tanyakan kepada orang-orang yang memusuhimu, memerangimu, orang-orang Makkah itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan katakan Allah. Jadi persoalan tauhid bukan ini. Bukan ini saja maksudnya. Bukan pengakuan. Bukan hanya meyakini Tuhan sebagai pencipta. Ya. Lalu apa yang paling fundamental sampai Nabi dimusuhi? Padahal sama-sama meyakini pencipta Tuhan. Apa? Yang paling mengganggu posisi mereka. Apa yang paling mengganggu? Tauhid dalam pengertian otoritas. Bahwa tidak ada yang punya otoritas kecuali Tuhan. Maksudnya apa?
bahwa tidak ada yang bisa mengklaim dirinya sebagai Tuhan atas sesama. Dan tidak ada yang bisa memposisikan diri sebagai hamba bagi sesama. Manusia semuanya sama-sama makhluk, sama-sama hamba. Bukan hamba bagi sesama, bukan Tuhan bagi sesama. Inilah yang saya maksud dengan kekuasaan. Konsep itulah yang Karena itu Nabi diperangi. Mengajak orang bertauhid berarti menggugurkan semua klaim keunggulan, klaim dominasi atas nama apapun. Ini yang ditolak oleh para nabi, oleh para tiran sepanjang sejarah. Ini yang ditolak oleh para musyrikin. Yang dilakukan oleh nabi itulah yang membuat para nabi ditolak. Mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, semuanya ditolak karena apa? Karena mengajak tauhid. Tauhid artinya menggugurkan dominasi yang sudah dibangun. Kalau Nabi Ibrahim menghadapi Namrud, Nabi Musa menghadapi Firaun, Nabi Muhammad menghadapi sekompi Firaun dan Namrud dalam setiap blok-blok. Makanya Nabi itu paling berat. Mengapa? Ini Abu Jahal, Abu Lahab itu semua Firaun. Bayangin, reuni para Firaun pada zaman Nabi, gitu. Betapa sulitnya. Dan itulah alasan mengapa orang memelangi Nabi. Bukan mengarang. Kalau mengajak orang untuk bertauhid itu jangan menyembah berhala, jangan menyembah selain Allah. Itu artinya jangan kamu meyakini otoritas siapapun selain Allah. Artinya kamu jangan mengklaim keunggulan. Kamu jangan merasa punya otoritas terhadap orang lain. Dan itulah yang mengganggu mereka. Ya, berarti agama lewat proses logis tadi mengantar kita pada satu kesimpulan tentang otoritas di mana semua. Dan itu mana tauhid? Iya, yang paling esensial. Itu yang dimaksud dengan tauhid. Bukan seperti yang kita anut selama ini bahwa sekedar mengatakan la ilaha illallah dan tidak punya pengertian tentang Jadi ini batalnya semua otoritas. Kalau diungkap ya itu maknanya. Kalau kita katakan menyembah itu dalam pengertian fisikal menyembah. Kita juga kadang-kadang menyembah kepada, sembah itu dalam bahasa Indonesia hormat pada kata. Tapi kalau menyembah dalam pengertian bahwa ini adalah kepatuhan, karena otoritas mutlak melahirkan kepatuhan mutlak. Disinilah duduk seluruh konsep agama, Bang. Kalau kita tidak memulai dari sini, kita keburu masuk dalam ajaran-ajaran. Ya, yang kita lihat kita harus terima faktanya. Ini yang saya sebut semuanya agama yang semestinya, bukan agama yang telah terjadi dalam bentuk perilaku masyarakat. Inilah yang memungkinkan untuk diterima resepnya tadi itu, ya kan? Jangan baru setelah itu kita terima apapun bentuknya. Saya disuruh sholat gaya kupu-kupu, gaya dada, nggak perlu saya tahu dalil-dalilnya. Yang penting itu sudah berangkat dari otoritas yang saya pahami secara logis dan saya bertanggungjawabkan secara argumentatif. Saya menerima resep, saya tidak akan mendiskusikannya dengan dokter sementara saya bukan dokter. Saya akan terima karena saya sudah trust. Trust ini logis, bukan subjektif, bukan who, tapi what. Jadi urutannya kriteria dulu, baru kita menemukan orangnya. Setelah menemukan orang, muncul trust. Muncul trust kepatuhan. Nah, Anda tadi tanya, Pak Dr. Samiduddin tanya, kalau dalam dunia agama, dalam dunia sains memang berbeda. Kalau dunia sains mudah kita kenali dengan kompetensi. Kompetensi bisa dilihat dengan pelajaran, dengan ujian, dengan sertifikat. Itu kan mudah. Tapi kalau dalam agama ada urutannya. Selain kompetensi, juga otoritas. Nah, ketika otoritas di mana? Jangan-jangan kita memahami otoritas itu orang. Sebelum kita bicara orang, otoritas dikaitkan dengan tauhid. Karena tidak ada yang punya otoritas pada dasarnya. Menarik sekali. Hanya Allah yang punya otoritas. Kita sudah ada di akhir pertemuan, Bang. Siap. Ya, jadi seperti biasa kita memberikan kesempatan Bang Habib untuk memberikan highlight closing statement yang pada. Ya, mari kita sadari bahwa semua ini sumbernya adalah tauhid. Dan sumber dari tauhid, esensi dari tauhid itu bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah semata secara verbal, bukan juga meyakini Tuhan sebagai pencipta semata, karena iblis pun meyakini Tuhan sebagai pencipta, tapi meyakini bahwa tidak ada yang punya otoritas kecuali Allah. Dan otoritas di bawahnya juga bukan otoritas yang sama dengan Allah. Nanti kita bicara tentang otoritas dalam hierarkinya sampai kepada Nabi. Nabi punya otoritas, tapi otoritas yang pada Nabi bukan pada dirinya. Kalau kita samakan syirik gitu. Jadi mungkin nanti suatu saat kita bisa ngobrol soal otoritas ini lebih jauh. Saja,
Itu aja. Baik, saya rasa kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.